Tak banyak yang menyadari, Indonesia menyimpan potensi karbon kredit bernilai lebih dari 9.200 triliun rupiah. Kekayaan alam ini menjadi modal strategis bagi upaya pengurangan emisi karbon secara global. Karbon kredit merupakan surat berharga lingkungan yang mencerminkan kemampuan menyerap emisi setara 1 ton karbon dioksida. Mekanisme ini memungkinkan negara atau perusahaan pembuat emisi membeli hak kompensasi demi mencapai target netral karbon. Hutan, hujan tropis, mangrove, dan lahan gambut Indonesia berperan penting menyerap karbon dalam jumlah masif. Apakah benar harta karun bernilai ribuan triliun di bawah tanah Indonesia akan mengubah peta kekuatan ekonomi dunia? Jawabannya ada di akhir video ini. Indonesia sedang berdiri di atas sesuatu yang tidak berkilau seperti emas dan tidak mengalir seperti minyak. Tetapi nilainya justru bisa melampaui keduanya. Di bawah kaki kita, jauh di kedalaman bumi, tersimpan potensi yang mampu mengubah peta ekonomi hijau dunia dan menggeser posisi Indonesia dari sekedar pemain regional menjadi salah satu penentu arah global. Pertanyaannya sederhana, tapi menggugah. Apakah harta karun tak terlihat ini benar-benar bisa menjadi kartu truf Indonesia di tengah perlombaan iklim dan geopolitik energi dunia? Selama puluhan tahun, citra Indonesia di mata dunia kerap dikaitkan dengan komoditas tradisional seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan belakangan nikel untuk baterai kendaraan listrik. Namun di tengah tekanan global untuk menekan emisi karbon dan mempercepat transisi energi, muncul babak baru yang tidak banyak dibicarakan secara populer. Babak ini tidak berbicara tentang apa yang diambil dari bumi, melainkan apa yang justru disimpan kembali ke dalamnya, yakni karbon dioksida hasil aktivitas industri global. Dalam berbagai paparan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia disebut memiliki salah satu potensi kapasitas penyimpanan karbon terbesar di dunia. Angkanya berkisar antara 577 hingga 600 gigaton karbon dioksida, tersebar di formasi geologi seperti salin akuifer dan reservoir minyak serta gas bumi yang telah menua. Skala ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Federasi Rusia dalam peta global penyimpanan karbon. Potensi tersebut bukan sekedar angka teknis. Jika dikonversi ke nilai ekonomi berdasarkan harga jasa penyimpanan karbon dan potensi perdagangan karbon lintas negara, nilainya diperkirakan mencapai $100 miliar Amerika Serikat, atau setara lebih dari 9.000 triliun rupiah. Angka ini menjadikan penyimpanan karbon bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi strategis yang bisa membentuk sumber pendapatan baru bagi negara dalam jangka panjang. Di sisi lain, dunia sedang berada dalam fase pengetatan regulasi iklim. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sejumlah negara maju mulai menerapkan kebijakan yang membedakan produk berdasarkan jejak karbonnya. Produk industri dengan emisi tinggi berisiko dikenai tarif tambahan atau bahkan dibatasi akses pasarnya. Dalam konteks ini, negara yang mampu menawarkan solusi penurunan emisi, termasuk jasa penyimpanan karbon, otomatis memperoleh posisi tawar yang jauh lebih kuat di meja perundingan ekonomi global. Titik balik penting datang ketika pemerintah Indonesia secara terbuka menyatakan bahwa teknologi carbon capture and storage serta carbon capture utilization and storage akan menjadi bagian inti dari strategi menuju target emisi nol bersih pada tahun 2060. Pernyataan ini tidak berhenti di level wacana, tetapi diikuti dengan penyusunan regulasi, peta jalan proyek, serta pembukaan pintu investasi bagi perusahaan energi global dan mitra domestik. Saat ini tercatat hampir 20 proyek carbon capture and storage dan carbon capture utilization and storage yang sedang dalam tahap pengembangan, baik di wilayah darat maupun lepas pantai. Ternyata, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam blue carbon yang terdapat pada ekosistem mangrove loh. Emang apa sih blue carbon itu? Nah, blue carbon atau karbon biru merupakan istilah untuk karbon yang diserap dan disimpan di ekosistem pesisir dan laut. Lantas, apa fungsinya hingga sebegitu penting? Blue carbon sangatlah penting karena mampu menyerap karbon dalam jumlah besar dengan kapasitas menyimpan karbon hingga 4 kali lebih banyak per hektar dan 30-50 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan hutan terestrial. Saat ini, Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 3,3 juta hektar atau 20,37% dari mangrove di dunia loh. Dengan kondisi tersebut, tentunya Indonesia memiliki peranan dan potensi yang sangat besar dalam upaya mengatasi permasalahan krisis iklim yang saat ini tengah melanda dunia melalui penyerapan emisi karbon yang dilakukan oleh ekosistem mangrove. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jaga ekosistem mangrove untuk memaksimalkan peran penyerapan emisi karbon agar permasalahan lingkungan yang terjadi dapat kita atasi.
Kunjungi m.lindungihutan.com/campaign atau klik link di bio untuk melestarikan ekosistem mangrove sekarang juga. Proyek-proyek tersebut tersebar dari kawasan barat hingga timur Indonesia, mencerminkan luasnya potensi geologi yang dimiliki. Kolaborasi melibatkan perusahaan multinasional seperti British Petroleum, ExxonMobil, dan Inpex bersama badan usaha milik negara seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, dan perusahaan listrik negara. Salah satu proyek yang sering disebut sebagai ikon adalah pengembangan fasilitas penyimpanan karbon di kawasan Papua Barat yang terintegrasi dengan lapangan gas tangguh. Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada paruh akhir dekade ini dan diharapkan menjadi salah satu fasilitas carbon capture and storage terbesar di Asia. Keberadaan proyek ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak sekedar menjadi lokasi uji coba, tetapi benar-benar memposisikan diri sebagai pusat kegiatan penyimpanan karbon regional. Di saat yang sama, komitmen investasi mulai mengalir dalam skala yang tidak kecil. Nilai minat dan komitmen awal yang tercatat mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, dengan potensi bertambah seiring semakin jelasnya kerangka regulasi dan kepastian hukum. Bagi investor global, Indonesia menawarkan kombinasi unik antara kapasitas geologi besar, stabilitas politik relatif, dan posisi geografis strategis di jalur perdagangan Asia-Pasifik. Jika ditarik ke level geopolitik, penyimpanan karbon bukan lagi sekedar isu teknis lingkungan, melainkan bagian dari persaingan pengaruh antar negara. Negara-negara industri besar di Asia seperti Jepang dan Republik Rakyat Korea memiliki keterbatasan ruang geologi untuk menyimpan karbon mereka sendiri. Ketergantungan ini menciptakan peluang bagi negara dengan kapasitas besar seperti Indonesia untuk menjadi mitra strategis sekaligus penyedia jasa kunci dalam arsitektur iklim kawasan. Dari sudut pandang ekonomi, jasa penyimpanan karbon berpotensi menjadi komoditas baru. Sama seperti minyak dan gas yang diperdagangkan lintas negara, karbon dioksida yang ditangkap dari pabrik baja, semen, atau pembangkit listrik di luar negeri dapat diangkut dan disimpan di fasilitas khusus di Indonesia. Setiap ton karbon yang disimpan berpotensi menghasilkan pendapatan melalui skema kontrak jangka panjang dan perdagangan kredit karbon internasional. Ternyata, polusi bisa diperjualbelikan. Yang berhasil nurunin polusi bisa dapat insentif. Yang menghasilkan polusi berlebih harus bayar. Sistem ini baru aja ditegaskan pemerintah lewat Perpres nomor 110 tahun 2025. Pemerintah punya 4 cara buat ngejalanin sistem ini. Yang pertama, perdagangan karbon. Contohnya pabrik A berhasil ngurangin emisi di bawah batas pemerintah. Sisa jatah emisi itu bisa dijual sebagai kredit karbon. Sebaliknya, pabrik B yang emisinya melebihi batas harus beli jatah karbon dari pabrik A. Yang kedua, bayaran berbasis kinerja. Pihak yang sukses menurunkan emisi bakal dapat insentif dari pemerintah. Ketiga, pajak karbon. Artinya, pelaku usaha yang menghasilkan emisi besar bakal kena biaya tambahan biar mereka terdorong buat lebih ramah lingkungan. Ada juga instrumen lain yang bakal disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan global. Biar semua ini fair, transparan, dan no tipu-tipu, pemerintah pakai sistem monitoring berbasis data satelit dan platform digital nasional. Bahkan, bakal ada sertifikasi resmi bagi pihak yang berhasil menurunkan emisi. Salah satu alasan lahirnya Perpres ini karena hasil IDX karbon, bursa karbon Indonesia belum sesuai harapan meski sudah 2 tahun berjalan. Penyebabnya karena strategi harga karbon sebelumnya masih terlalu rumit. Ditambah lagi, prosedur perdagangan dan sertifikasi juga belum jelas. Makanya, aturan baru ini hadir buat memperbaiki semua itu. Gimana menurutmu? Kira-kira kebijakan baru ini bisa bantu nurunin emisi lebih banyak gak? Ayo, diskusi di kolom komen. Namun, peluang ini juga membawa konsekuensi politik. Ketika Indonesia menjadi pusat penyimpanan karbon regional, maka stabilitas regulasi, keamanan infrastruktur, dan kepercayaan internasional menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Setiap perubahan kebijakan yang mendadak berpotensi mengguncang kepercayaan investor dan mitra negara lain, sehingga konsistensi menjadi mata uang utama dalam permainan ini. Selain itu, ada dimensi persaingan global. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa juga mengembangkan fasilitas carbon capture and storage mereka sendiri dengan dukungan insentif pajak dan subsidi besar. Artinya, Indonesia tidak bermain sendirian di arena ini. Keunggulan Indonesia terletak pada skala dan lokasi, tetapi kecepatan implementasi dan kualitas tata kelola akan menentukan apakah keunggulan itu benar-benar bisa dikonversi menjadi kepemimpinan pasar. Bagi Indonesia, dampak paling nyata adalah terbukanya sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor ekstraktif tradisional. Industri jasa penyimpanan karbon dapat menciptakan lapangan kerja di bidang geologi, teknik, konstruksi, pemantauan lingkungan, hingga layanan hukum dan keuangan yang terkait dengan kontrak internasional. Efek bergandanya